Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal manajerial untuk tes P3K Guru tahun 2025 gelombang 2. Bapak Ibu, kami menyediakan buku di toko Shopee yang Bapak Ibu bisa jadi referensi di dalam belajar untuk menghadapi tes P3K tahun ini. Baik Bapak Ibu, juga kami sediakan bimbel P3K. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 803 358 023. Kita bahas soal pertama. Dr. Lisa, seorang manajer di rumah sakit, menemukan bahwa seorang dokter junior sering mencatat diagnosis yang tidak tepat untuk mendapatkan klaim asuransi yang lebih tinggi. Apa langkah yang harus diambil Dr. Lisa? Nah, kita lihat Bapak Ibu Guru di sini Dr. Lisa sebagai seorang manajer di sebuah rumah sakit. Dia menemukan ada seorang juniornya atau dokter juniornya yang mencatat diagnosis yang tidak tepat. Nah, agar dia mendapatkan klaim asuransi yang lebih tinggi. Nah, berarti yang dilakukan oleh junior dari Dr. Lisa di sini yaitu melakukan malpraktik atau ini masuk ke dalam nilai-nilai integritas, bertentangan dengan nilai-nilai integritas. Nah, maka tentu sebagai seorang manajer, ketika menemukan juniornya yang salah, Bapak Ibu Guru tidak boleh tinggal diam, tidak boleh mengikuti cara bermainnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai dokter itu harus tetap lurus di dalam bekerja. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mana? Apakah A, memberikan pelatihan etika medis kembali kepada dokter junior tersebut? Jawaban A boleh kita simpan dulu, Bapak Ibu. B, membiarkan praktik tersebut berlanjut karena meningkatkan pendapatan rumah sakit. Jawaban B pasti kita eliminasi Bapak Ibu Guru karena Bapak Ibu membiarkan praktik yang salah. Pasti nilainya sangat rendah yaitu 1. C, melaporkan tindakan dokter junior tersebut ke Dewan Etik Medis. Nah, Bapak Ibu sebagai manajer di rumah sakit tersebut dapat melaporkan tindakan dokter junior itu karena dia bersalah, Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban C kita simpan. Yang D, menasehati dokter junior tersebut secara pribadi untuk tidak mengulangi tindakannya. Nah, maka jawaban D Bapak Ibu Guru ini kita eliminasi karena Bapak Ibu hanya menasehati dokter itu. Memang menasehati bisa Bapak Ibu, tetapi karena di sini kesalahannya sangat krusial Bapak Ibu Guru mendiagnosis pasien yang tidak sesuai untuk mendapatkan klaim asuransi, maka di sini Bapak Ibu harus kita berikan tindakan tegas kepada bawahan itu. Nah, maka jawaban yang tepat yaitu Bapak Ibu bisa melaporkan tindakan dokter junior tersebut ke Dewan Etik Medis. Kita Bapak Ibu Guru menyediakan bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025 ini yang kami akan laksanakan di bulan Maret nanti. Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel ini dengan cara ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803 358 023. Kemudian nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan fasilitas bimbel berupa 12 pertemuan Zoom meeting, gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Nah, Bapak Ibu Guru nanti soal yang akan kita bahas itu berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024, di mana soalnya itu ada teknis dalam bentuk situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Pak Agus, seorang manajer proyek, mengetahui bahwa salah satu kontraktornya menggunakan material berkualitas rendah yang bertentangan dengan spesifikasi kontrak. Apa yang sebaiknya Pak Agus lakukan? Nah, di sini Pak Agus itu sebagai seorang manajer proyek atau sebagai petinggi di dalam proyek tersebut. Kemudian, ada salah satu kontraktornya yang menggunakan material berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontraknya. Nah, maka kontraktor itu Bapak Ibu Guru menyalah atau bersalah ya, bersalah atau menyeleweng. Nah, kalau dia menyeleweng Bapak Ibu Guru di dalam soal nanti itu terkait dengan soal integritas. Nah, maka yang dilakukan oleh Pak Agus itu harus tindakan yang tegas agar kontraktor itu tidak berbuat semaunya.
tidak membuat proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, mengganti kontraktor dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang? Jawaban A kita akan simpan, Bapak Ibu. B, membiarkan hal itu berlalu karena proyek tersebut sudah terlambat dan membutuhkan penyelesaian cepat. Jawaban B pasti kita akan eliminasi, Bapak Ibu Guru. Yang C, menegosiasikan dengan kontraktor untuk menggunakan material yang tepat pada proyek berikutnya. Jawaban C, Bapak Ibu Guru, yang ini saya lingkari. Yang D, menutupi masalah ini dan berharap tidak ada yang menyadarinya. Jawaban D pasti kita eliminasi. Nah, untuk jawaban C juga Bapak Ibu Guru pasti kita akan eliminasi karena Bapak Ibu ingin memperbaiki pada proyek berikutnya, tidak pada proyek tersebut. Nah, tindakan tegas yang bisa dilakukan Pak Agus adalah yang A, yaitu mengganti kontraktor dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Bapak Ibu, kami menyediakan buku soal teruji terakurat P3K Guru Situational Judgment Test, nanti Bapak Ibu Guru menjadi soal utama kami. Nah, ada soal SJT, ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara yang ada di dalam buku ini. Di mana tempat membeli buku ini Bapak Ibu? Yaitu di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembeliannya ada di deskripsi. Kemudian buku ini Bapak Ibu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nyonya Fitri, Kepala Bagian Keuangan, mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang disiapkan oleh salah satu stafnya. Staf tersebut adalah karyawan berprestasi dengan track record yang baik. Apa yang harus dilakukan Nyonya Fitri? Nah, di sini Bapak Ibu Guru, di sini Nyonya Fitri ini sebagai kepala bagian keuangan, berarti dia sebagai atasan di sana. Dia mengetahui atau mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang disiapkan oleh salah satu stafnya. Staf tersebut adalah karyawan berprestasi dengan track record yang baik. Apa yang harus dilakukan Nyonya Fitri? Nah, karena di sini Bapak Ibu Guru, bawahan kita itu melakukan kecurangan. Kalau dia melakukan kecurangan, kita harus memberikan tindakan tegas Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu biarkan itu terjadi. Walaupun staf tersebut itu terkenal dengan prestasi dan track record yang baik, tetapi kita harus tetap objektif Bapak Ibu ketika nanti dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, menghukum staf tersebut untuk memberi contoh kepada karyawan lain bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi? Jawaban A boleh kita simpan. B, mendiskusikan temuan tersebut dengan staf yang bersangkutan dan meminta penjelasan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kita simpan juga yang D, mengabaikan kecurangan ini kali ini tapi memantau staf tersebut lebih ketat di masa mendatang. Pasti kita eliminasi Bapak Ibu Guru. Apapun kecurangan Bapak Ibu kita tidak boleh abaikan ya, sekecil apapun. Yang dia melaporkan kecurangan tersebut ke direksi tanpa memberi kesempatan pada staf untuk menjelaskan. Jawaban D juga boleh kita simpan Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, ketika Bapak Ibu Guru akan menyelesaikan sebuah permasalahan, Bapak Ibu Guru harus fokus pada subjek yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, di dalam soal ini yang menjadi subjek yang bermasalah adalah yaitu karyawan yang berprestasi atau stafnya itu. Salah satu stafnya. Nah, maka penyelesaian masalahnya ya cukup fokus pada staf ini saja. Jangan melibatkan karyawan yang lain. Nah, walaupun di sini memberi contoh kepada karyawan lain, ini Bapak Ibu Guru berarti kita tidak objektif di dalam memberikan teguran atau memberikan hukuman kepada bawahan kita. Maka jawaban A pasti kita akan eliminasi. Kemudian ada jawaban B dan D yang masih kita simpan Bapak Ibu Guru. Nah, di jawaban B dan D ini Bapak Ibu Guru mendiskusikan temuan tersebut dengan staf yang bersangkutan dan meminta penjelasan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu Guru jangan Bapak Ibu Guru mendiskusikan. Kenapa Bapak Ibu Guru? Karena dia sudah curang di sini. Nah, kalau misalkan dia salah cara menginputnya dan Bapak Ibu tidak
mendeteksi dia curang, maka baru Bapak Ibu guru boleh diskusi. Tetapi karena dia di sini Bapak Ibu guru curang, maka wajib Bapak Ibu laporkan kecurangan tersebut ke direksi tanpa memberi kesempatan kepada staf untuk menjelaskan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Bapak Ibu, kami menyediakan e-book soal P3K Guru tahun 2025 yang Bapak Ibu bisa beli di nomor WhatsApp kami di 081803358023. Bapak Ibu juga dapat mengikuti bimbel P3K yang kami akan laksanakan di bulan Maret ini dari tanggal 7 sampai dengan 25 Maret bertepatan dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu dapat mengikuti dengan cara Bapak Ibu guru daftarkan diri ke nomor WhatsApp di 081803358023. Bapak Ibu nanti WA saja ke nomor tersebut, kita akan membalas Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu menghubungi kami di nomor WhatsApp tersebut. Kemudian untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu guru mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu guru cek testimoni bimbel kami di website kami https://stid/bimbel PPPK Guru. Baik Bapak Ibu, kami akan tujukan Bapak Ibu guru ke website tersebut. Nah, di bimbel P3K Guru, Bapak Ibu guru bisa geser ke bawah untuk cek testimoni bimbel kami. Misalkan Bapak Ibu guru ingin cek di testimoni bimbel tahun 2023. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke blog kami yang dari dulu Bapak Ibu guru yang ini tahun 2023 lalu. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu dari Pak Akbar Riko, alhamdulillah Pak, saya lulus P3K tahun ini atas bimbingan bimbel yang Bapak adakan. Oke. Ini tahun 2023 Bapak Ibu. Kemudian ini dari Ibu Eka Permata Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lulus Pamaru. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak. Sungguh bimbingan Bapak sangat bermanfaat bagi saya sehingga saya dapat dengan mudah menjawab soal. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi saat saya dipanggil PPG nanti. Ini juga dari yang lain Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu nanti silahkan ke website yang ini ya, stid/bimbel PPPK Guru. Nah, itu saja dapat yang kami sampaikan Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.